Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking la ilaha illallah niku wonten wa anta ana. Ingkang dipun napa saged dipun wastani salat dhaim niku tendi salat dhaim. Iku napa saged mlampat tendi wa anta ana niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat wusta, sholat daim itu kan sholat sing langgeng. Dilihat dari Quran itu tidak hanya as-sholawat. Hafidu ala sholawat. Jagalah sholat 5 waktu. Ayatnya tidak cukup di situ. Was sholatil wusta, sholat yang di tengah. Iki secara syar'i banyak ada yang khilaf, artinya beda pendapat. Wusta itu tengah. Ada yang berpendapat asar, ada yang berpendapat subuh. 5 waktu niku kan tengah kan nomor 3 tuh Pak ya. Ada yang mengatakan maghrib. Terserah. Padahal Pak, wusta itu arti tengah secara lugat, secara istilah wusta secara hakikat yaitu as-sholatun daimun, sholat sing langgeng. Sebab apa? Terus ayat wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Sebab dengan sholat wusta ini kui akan bisa masuk pada ranah ayat yang itu tadi wa qumu lillahi qanitin ay khashiin, artinya iso khusyuk. Tanpa wusta gak iso khusyuk. Khusyuk itu makrifat pada Allah. Tandane dirinya sudah lebur, sudah tidak ada pengakuan yang berperan dalam dirinya makhluk. Berarti dia duduk di tajalli. Sedangkan pelajaran tajalli itu dan mempraktekkan ada di daim. Pertanyaannya, apakah sholat wusta itu atau sholat daim itu bisa terjadi ketika saat zahir, ketika saat si manusia itu ada di Allah, la ilaha illallah dan huwa. Kalau yang melakukan itu dia sudah di daim Pak, bisa dijalankan di situ dengan prinsip dan dengan dawuh fa ainama tuwallu fasamma. Bagi orang yang ahli syuhud bisa melakukan daim di tengah-tengah la ilaha illallah, la ilaha illahua, bisa. Itu kan syariat thariqah. Artinya gini, sholat daim itu bisa kau lakukan di tempat nggon rame ataupun nggon sepi. Tetapi kalau pertanyaannya maksudnya apakah sholat daim itu bisa dilakukan bagi golongan yang masih ada di la ilaha illallah dan la ilaha illahua? Jawab saya dengan tegas, tidak bisa. Enggak bisa. Qanitin betul bisa. Qanitin kan memakai makna khasyiin. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, tegakkanlah lillahi karena Allah, qanitin ay khasyiin hali khusyuk. Padahal tarkibi khusyuk syarati kudu makrifat pada Allah. Kalau tidak percaya, ayo digerabak ning awake dewi-dewi sebelum jenengan sudah dicampur Allah, sudah dimasukkan antawa ana imani. Bisakah ketika kita sholat itu dalam keadaan hati itu ainul basirah? Gak bisa. Contoh saya sendiri, ketika saya melakukan sholat, apakah bisa saya ketemu Allah? Gak bisa. Padahal tujuan sholat secara syariat as-sholawah itu adalah hakikatnya bertemu Allah. Tapi saya tidak bertemu Allah. Bertemu pasar, ladang, kantor, apapun. Bertemu itu. Ini saya.
Entah panjenengan yang masih di huwa ambek Allah itu bertemu Allah, nggak tahu. Iki bukti praktek saya seperti itu. Oke, saya bahasa logika ngeten mawon. Apakah mungkin ya kita masih buta dan samar terhadap Allah, kita bisa bertemu Allah? Gak mungkin. Apakah mungkin kita bisa menyatakan bahwa Allah hakul mubin sementara kita masih di posisi Allah itu gaib? Apa mungkin orang buta sama dengan orang yang tidak buta? Betul mungkin sama, Pak. Indahnya di dunia dapat dinikmatinya. Senang bagi orang, susah bagi dia. Indah bagi orang, gelap bagi dia. Dia sang yang buta itu. Tuh kok nek prinsip iki fakta di lapangan jenengan terbalik ya nggak tahu saya, Pak ya. Yang jelas saya mengatakan pengalaman pada diri saya. Ketika masih kenal Allah, zikiri la ilaha illallah, kalih zikiri la ilaha illahu, sampai rambut kobong mboten saged. Mboten saged. Sampai rambut kobong lho ya. Rambut kobong iku rambut nek wis mati niku lho. Di situ. Entah panjenengan ya nggak tahu saya. Saya mengatakan pengalaman atas pribadi saya. Sehingga saya jadikan sebagai prinsip orang yang masih kenal Allah itu nama, masih kenal sebatas nama, belum ke ana, saya yakin mboten saged sholat daim mboten saged. Mergae belum dididik sholat daim, belum mengerti wassolatil wusta, belum mengerti. Mengertinya wassolatil wusta, sholat tengah itu dari sisi tafsir secara syariat entah asar entah maghrib. Kalau secara hakikat as-sholatu wassolatil wusta itu adalah as-sholatun daimun, sholat daim, sholat sing langgeng. Artinya langgenge ati menyang Gusti Allah sing kula sebut mutasil niki. Paham ya? Nek di dalam dunia ajaran sholat daim cara sing disingitno kan ngeten, Pak. Entah ngadep nanti sik meneng. Wis mlaku rasa. Sholat daim. Ngadep ngalor, ngadep ngidul, saenake ngadep. Sebab dimanapun kau menghadap, di situ ada wajah. Iki prinsipnya Al-Baqarah 115. Ya niki Pak sing diprotes golongan kita yang ada di syariat. Sholat kok ngono. Sholat iku yo ngadeg rukuk sujud lungguh. Iku sholat. Nah, ketepaan sing wonten ajaran teng mriki sholat daim tok. Syariat enggak, wis ya wajar Pak ngoten niku. Zalika dolalatun. Itu ajaran sesat. Mosok meneng ini ku sholat. Lah enak lah. Lah kuwi dijak enak. Gini Pak, pandangan wasilun itu sholat itu ada dua. Secara syariat hubungan ambek jasad dikawiti takbir dipungkasi salam. Secara hakikat sholati roh. Sholati roh iku gak butuh gerak. Gak butuh gerak, yang dimaksud gerak jasad. Sholati ruh nang Allah. Ya iki wakumu lillahi qanitin. Kalau iki ayat iki kula terjemahno yang paling sederhana mek ngene. Jogonen makrifatmu nang Allah. Ngaten. Jogonen makrifatmu nang Allah. Jogonen makrifatmu nang Allah, otomatis taline roh nang Allah iku gejokno terus. Apa? Balik maneh nang zikir. Tali kuwi.
Jadi saya simpulkan kalau pertanyaannya itu orang yang sudah paham tentang sholat daim, apakah bisa mendaimkan sholat itu di tengah-tengah la ilaha illallah dzikir tahlilan wong umum, gitu? Atau la ilaha illahua dzikir sirihu Allah, apakah bisa mendaimkan sholat di tengah? Bisa. Artinya ruh itu bisa bertemu Allah tidak hanya dikala jasad maupun ruh tinggalkan urusan dunia saja, tetapi ruh bisa bertemu Allah tatkala jasad ini masih berinteraksi dengan urusan dunia. Karena di segala hal apapun dimanapun Allah di situ. Allah tidak kemana-mana dan di mana-mana, dan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.